hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik, kita bertemu lagi dalam materi kita pada hari ini. Bersama saya, Pendidikan Agama Kristen kelas 7. Sebelum kita akan memulai materi, kita akan berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat hari ini kami mau mendengarkan materi kami selanjutnya. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya, biar kami mengerti akan apa yang firman Tuhan berikan buat kami melalui materi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam materi kita hari ini dengan judul Membangun Solidaritas di Tengah Masyarakat Majemuk. Dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher dan jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di sini dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara-saudara hidup dengan rukun. Jika kita semuanya hidup dengan rukun. Dalam Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 46, saya mau bacakan ayat yang ke-45, 44 dan 45. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini dalam hal kita saling mengasihi, tidak melihat, tidak pandang bulu ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama, maupun kelas sosial. Hal ini merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan sejumlah pulau besar. Letak, jarak, dan jumlah pulau yang banyak mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga wilayah Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Keberagaman ini jika tidak dikelola dengan baik, maka konflik akan mudah terjadi dan dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, solidaritas masyarakat perlu dikembangkan sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan satu sama lain. Dalam Mazmur 133 yang tadi saya sudah bacakan, berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Sudah jelas bahwa kita di Indonesia banyak suku bangsa, budaya, bahasa, dan alangkah baiknya, alangkah indahnya jika kita sama-sama rukun satu sama lain, tidak memandang perbedaan-perbedaan itu, tidak memandang latar belakang, tidak memandang juga dalam kelompok sosial. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian membawa penderitaan. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur memang indah. Namun dalam kenyataannya tidak semua dapat tercipta dengan sendirinya. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan konflik, timbulnya dan adanya kekerasan. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan harus terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidupnya, sebagaimana tercantum dalam Buah Roh, Galatia 5 ayat 22.
Sudah hafal semua bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kebaikan yang kita lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Tapi kita harus proaktif atau terlebih dahulu untuk mengambil inisiatif untuk berbuat. Jadi jangan karena dia baik, kita baik, bukan. Tapi kita harus baik terlebih dahulu. Jadi kita, meskipun orang tidak baik, kita harus tetap baik. Sebagai remaja, justru inilah saat yang paling penting untuk belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang dilakukan dalam hidup. Jadi kita harus belajar, terutama anak-anak yang masih kelas 7, dari SD mungkin belum terbiasa dengan keragaman, tapi mulai SMP kita sudah mulai memasuki usia remaja, jadi kita harus belajar. Berikut adalah bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat diwujudkan sebagai remaja, antara lain. Yang pertama, harus dapat menghargai teman dan orang lain dalam berbagai perbedaan. Sudah jelas ya, kita harus saling menghargai sesama teman meskipun ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. Bagaimana kita bisa menghargai teman kita yang harus melaksanakan ibadahnya, yang harus melaksanakan semua aturan agamanya, dan itu kita harus kerjakan dan kita harus biasakan dari mulai dini ya. Yang ketiga, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Jangan karena kamu kaya, saya mau berteman dengan kamu. Karena kamu cantik atau karena kamu ganteng, saya mau berteman dengan kamu. Tidak, tapi berteman tanpa memandang perbedaan yang ada. Yang keempat, dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial, kaya maupun miskin. Jadi bisa bekerja sama, tidak kamu beda sama saya. Oh tidak. Jadi kita bisa menolong teman juga. Oh yang satu agama saya tolong, yang lain agama saya nggak tolong. Tidak. Firman Tuhan mengajarkan kita dapat solidaritas karena kita melihat figur Yesus. Contohnya adalah Yesus. Yesus itu tidak pernah memandang perbedaan. Jadi toleransi dalam keberagaman bangsa dari agama sudah banyak. Terus kita berbeda. Kemudian suku bangsa dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Banyak sekali suku-suku bangsa, banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tapi biarlah keberagaman itu menjadikan kita lebih mencintai teman kita yang berbeda, lebih menghargai teman kita yang berbeda, dan kita bisa saling menolong, saling menopang, sehingga indah yang tertulis dalam Mazmur 133. Semuanya indah kalau kita satu sama lain rukun. Pelajaran hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus proaktif untuk kebaikan-kebaikan kita. Bagaimana kita bisa menjadi contoh teladan buat teman-teman di sekeliling kita. Baik, hari ini kita ada ayat hafalan ya. Nanti kalian diminta menghafal Matius 22 ayat 37 sampai 39. Materi hari ini cukup sampai sekian.
Jangan lupa tugas-tugas, jangan lupa absen setiap hari Senin, dan biarlah tetap menjaga kesehatan, 3M, dan juga kita tetap mendoakan bangsa kita, Indonesia, agar pandemi ini segera berlalu dan kita semuanya bisa sekolah seperti biasa, datang ke sekolah dan semuanya seperti sedia kala. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.